Inna ahadakum. Ini ada di kitab Arba'in Nawawi kalau nggak salah. Kalau Anda pernah ngaji kitab Arba'in Nawawi ini hadis ini sudah pernah dibacakan. Nah, cuma penjelasannya ya mungkin kurang detail atau gimana saya tidak tahu. Soalnya saya tidak pernah ngajar dengan Arba'in Nawawi kan. Nah, biasanya dulu yang ngajar Arba'in Nawawi di Pondok Gang 3 itu bagus sih biasanya. Biasanya loh, tidak tahu kalau jenengan. Inna ahadakum. Setune salah siji sira kabeh. Ya jema'u, yu jema'u. Ikut den kumpulake. Apa kholquhu kedadiane ahadakum fi batni ummihi ing dalem wetenge yaitu rahime ibune ahadakum arba'ina yauman ing 40 apane yauman apane dinane nutfatan hale dadi mani nutfah. Jadi ini salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Nah, beliau itu hidup di zaman apa belum kedokteran tidak begitu maju, tapi sudah bisa menceritakan proses terjadinya apa namanya penciptaan bayi dalam tubuh manusia. Kan tidak pernah belajar ilmu kedokteran, tidak pernah belajar sekolah, tapi bisa tahu. Jadi salah satu dari kita ini dikumpulkan kejadiannya, yaitu ketika air mani bapak Anda sama ibu Anda, sel-sel telurnya itu berkumpul jadi satu, kemudian Allah menciptakan kekuatan sehingga air mani dan apa namanya sel telur yang menjadi nutfah tadi, yang menjadi mau menjadi bayi itu bisa menempel di rahim ibunya. Meskipun ibunya gerak-gerak jalan kaki, bahkan kadang-kadang olahraga, lari-lari masih kuat nempel di rahimnya. Ini ikut para ulama karena dikasih kekuatan untuk menempel ke dalam rahim ibunya selama 40 hari. Summa yakunu mongko keri-keri ono apa apa nutfah alakotan iku dadi geteh kempel misradalika ing sepadane atau aku ahadukum lah summa yakunu mongko keri-keri ono sapa ahadukum alakotan iku dadi geteh kempel misradalika ing sepadane mengkono-mengkono 40 dino. Nah, jadi setelah 40 hari sel telur dan air maninya laki-laki ini berkumpul jadi satu, maka dari nutfah itu mana dia itu apa air mani dan sel telur tadi akan berkembang berkembang maka akan menjadi namanya darah yang menggumpal. Ini prosesnya terjadi selama 40 hari. Summa yakunu moko keri-keri ono sapa ahadukum atau ya tadi ya ahadukum aja lah. Mudgotan iku dadi daging kempel misladalika ing sepadane mengkono-mengkono 40 dina. Maka kemudian setelah 40 hari menjadi darah yang kental, segumpal darah, maka selama 40 hari lagi segumpal darah itu mulai berproses menjadi daging, daging yang menggumpal. Jadi ini sudah berapa ini? 40 hari ditambah 40 hari ya 20 apa namanya? Apa? eh 80 hari berarti udah kemudian tambah Empat apa puluh. namanya 40 hari lagi berarti 120 hari yang kira-kira sekitar 4 bulan. Nah, 4 bulan tuh baru dia membentuk tubuh manusia. Nah, jadi kalau masih 2 bulan atau berapa itu masih bentuknya masih apa namanya berupa apa darah darah yang kental tapi sudah menggumpal lah. Kalau saya tahu karena dulu istri saya pernah keguguran usianya 2 bulan ada semacam darah yang menggumpal kemudian dibawa sama istri saya ditaruh di apa plastik dibawa ditaruh ditunjukkan ke dokter itu memang janin itu bakal janin lah gampangnya. Nah ini menunjukkan mukjizat kanjeng Nabi. Nah, sehingga banyak orang-orang yang terpelajar sekuler itu masuk Islam gara-gara di sini. Nah, salah satunya kalau tidak salah yaitu apa namanya itu loh, saya lupa itu ya siapa yang terkenal ilmuwan terkenal dari luar negeri yang bukunya itu membandingkan Al-Quran, Bible dan yang lainnya saya lupa namanya sudah lama tidak baca bukunya
Itu masuk Islam pun gara-gara ini. Sumaya ba'asu moko keri-keri ngutus sapa Allah ilaihi marang ahadukum malakan ing malaikat. Jadi kemudian Allah mengutus malaikat. Nah, maka para ulama khilafiyah ada yang mengatakan malaikat tuh diutus tuh pertama malaikat yang menunggu rahim. Jadi ketika air mani dan sel telur tadi berkumpul jadi satu, yang memproses tuh meskipun ikutin kedokteran tubuh kita, tapi yang ngawasi itu ada malaikatnya sendiri. Nah, ngawasi malaikat sendiri. Kemudian ketika dia itu sudah menjadi segumpal daging tadi, maka Allah mengutus malaikat lain untuk meniupkan ruhnya ke dalam segumpal daging itu. Karena itu ikut para ulama, sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian mengatakan seandainya ada orang itu kok aborsi, meskipun aborsi tidak diperbolehkan ya. Nah, misalkan masih di bawah 4 bulan, di bawah 4 bulan itu ya ya berdosa, tapi ya tidak terlalu lah. Kenapa tidak terlalu? Karena belum ada ruhnya di dalam tubuh anak, itu belum ada mudghah itu belum ada ruhnya. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan dosa karena sudah ada ruhnya. Nah, ini ikut sebagian ulama, tapi saya tidak ikut ini ya. Ikut yang mengatakan tetap berdosa. Meskipun belum ada ruhnya kan dia tetap berhak untuk hidup. Maka kadang-kadang kan kalau ikutin mau kedokteran sekarang kan bisa di USG, kadang-kadang wah ini nanti kalau berkembang terus cacat gini 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 ya. Kadang-kadang kalau memang apa kelihatannya banyak mudorotnya ketika dilahirkan ya ya gimana lagi ya kan. Tapi kalau memang tidak ada masalah ya sebaiknya jangan digugurkan. Kemudian wayuk maru lan den perintahake sapa malaikat mau bi arba'i kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat. Wayuqalu lan den ucapake lahu marang malaikat. Uktub nulis sapa sira ilmahu ing ilmune ahadukum mau waris kaulan rezekine ahadukum wa ajaluhu lan ajali ahadukum wasakiy wasakiyun lan celoko au saidun utawa bahagia. Jadi kemudian ketika setelah 120 hari malaikat yang meniup ruh itu sudah datang, ditiuplah dalam tubuh tadi, maka pada saat itu pun dikasih ketetapan bahwasanya ini nanti ilmunya itu berapa ilmunya ya betul ya. Nah, kaliannya lagi lah saya agak ragu-ragu. Bentar, kita lihat di kitabnya tadi. Soalnya tadi saya belajarnya memang tidak terlalu fokus. Bentar, kita lihat di Ini kitabnya. riwayatnya sama sama dengan yang di buku Arba'in apa enggak, Pak? Iya, bentar. Ya, ini juga ilmu juga betul ya. Tapi kalau saya agak ragu-ragu, ntar talinya dulu mas di kitab yang lain mas. Oh iya, kalau di kitab yang lain bukan ilmahu, amalahu. Karena itu saya ragu-ragu. Nah, kalau di sini di Al-Jamul Shogir itu bukan ilmahu, amalahu. Tapi kalau di kitab ini Muhtarul Hadis, kemudian di kitab yang saya punya juga Muhtarul Hadis juga ilmahu. Nah, ilmahu ilmunya. Cuma seingat saya itu amalahu, seingat saya loh ya. Ya kita Di Arba'in juga Amalahui, Pak. amalahu ya. Betul ya, amalahu Iya. ya. Yang Nah, di Arba'in amalnya gitu. kan ilmunya kan. Ya Iya. kita teruskan lah. Ya kalau Anda sudah mau tak lihat kan Anda sudah memastikan ya saya percaya Mas Ruslan kok gitu. Ya, Ya, ya. masih ingat waktu ngasih Masih ingat bagus kan? sih.
ketika saya ngajar dulu bukan ilmahu kelihatan, juga amalahu. Kok ini kok ilmahu? Kita teruskan. Dibenarkan ya. Amalahu ing amali. Jadi malaikat itu akan menentukan amal kamu itu gimana. Kemudian rezekinya berapa. Jadi orang kaya kah, jadi orang miskin kah, sedengan itu sudah dipastikan sama Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berada di perut ibunya. Kemudian matinya kapan, termasuk tempatnya di mana, sebabnya apa itu sudah ada dari apa namanya catatan Allah di Lauhil Mahfuz, kemudian dituliskan malaikat di ketika Anda dalam tubuh ibunya tadi. Dan itu kalau Anda lihat film-film luar negeri yang tentang apa mesin waktu atau apa yang bisa merubah kematian yang lainnya, wah itu jangan percaya. Itu kan mimpi. Nah, mimpi kok dipercaya. Loh, kenapa semacam itu? Kan ada riwayat pernah tak ceritakan kan. Nah, jadi zaman dahulu itu malaikat maut itu ketika mencabut nyawa manusia itu langsung datang ke rumahnya. Datang ke rumah orang itu dalam bentuk yang menakutkan. Nah, dicabutlah nyawa malaikat, nyawa orang tadi. Nah, dan sekarang kenapa kok malaikat mau tidak mau menampakkan diri? Itu ikut sebagian cerita gara-gara Nabi Musa. Nabi Musa ketika didatangi malaikat maut, mau dicabut nyawanya, ditempeleng malaikat maut. Nah, saking kerasnya sampai sambat kepada Allah SWT. Itu loh Nabi Musa tidak mau dicabut nyawanya. Malaikat maut ditempeleng sama Nabi Musa. Nah, maka kemudian Nabi Musa dikasih wahyu sama Allah. Kamu apa kambing kamu atau domba kamu diambil kemudian letakkan tangan kamu di atas apa namanya domba atau kambing kamu tadi. Nah, nanti dihitung jumlah bulunya itu. Kalau nah, jumlah bulu itu menentukan berapa lama Anda hidup, berapa hari kamu meninggal dunia. Nah, gitu. Nah, kemudian Nabi Musa mikir-mikir, wah kalau cuma segini ya sama saja, lebih baik mati sekarang. Nah, sejak saat itu malaikat maut tidak mau menampakkan diri ketika mau mencabut nyawa manusia. Nah, kemudian kenapa tempatnya sudah ditentukan sekalian? Nah, kalau Anda ngaji Sarah Jami'us apa Arba'in Nawawi yang tebal tapi bukan yang kecil kan, ada cerita itu. Cerita bahwasanya malaikat maut itu ketika datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, maka dia melihat seseorang dipenelengi, sampai orangnya tuh takut. Nah, kan orangnya tidak tahu itu kalau malaikat maut. Yang tahu itu Nabi Sulaiman. Maka ketika dipenelengi, dipandangi dengan pandangan tajam, orang itu berbisik sama Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dikirim ke tempat lain yang jauh dari sini. Nah, saya takut sama orang tadi. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengutus angin untuk membawa orang itu pergi ke tempat yang diinginkan oleh orang laki-laki tadi. Maka kemudian setelah orang itu pergi, malaikat maut ikut pergi juga. Nah, setelah pergi, kemudian beberapa waktu kemudian datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya, hai malaikat maut, kamu tadi kok melototi teman saya itu kenapa? Nah, maka jawabannya gini, saya itu heran Nabi Sulaiman. Orang ini jadwalnya mau mati sebentar lagi. Tapi kok masih di kerajaan jenengan? Padahal di catatan saya itu matinya di tempat yang jauh, bukan di sini. Nah, maka ketika dia bisik jenengan, kemudian apa Anda antarkan dengan angin ke tempat tujuan mati tadi, wah baru tak cabut di sana. Nah ini berarti tempat mati kita pun sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ikut sebagian cerita itu karena di mana kita diciptakan dari tanah itu, maka kita meninggal di tempat itu. Seperti Mbah Maimun. Mbah Maimun itu meninggal di Medina, di Mekah kan? Nah, berarti dia penciptaannya dari tanah yang ada di Mekah itu. Nah, jadi tidak usah khawatir lah. Nah, orang Islam tuh harus yakin kematian itu sudah pasti. Nah, kemudian apa namanya tempatnya dan waktunya sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dulu ketika zaman ninja, ketika Gus Dur kan ada zaman ninja, kiai-kiai di Satroni, itu kan banyak yang tidak berani ngaji. Oh, tapi saya masih berani ngaji, Mas. Saya masih di Padangan ngaji, di mana Sumber Pitu ngaji. Nah, padahal kiai-kiai saya itu ketika ngaji bawa golok semua. Di Padang itu ketika ngaji Sarah Arba'in itu di mejanya ada bendo. Nah, karena takut. Nah, iya. Jadi ngaji sama, yang ngaji cuma satu soalnya.
Saya pakai sepeda ontel zaman zaman itu. Nah, kemudian Mbah Sandili dulu kan dijaga sama santri-santrinya di depan Melean toh dulu, Melean di depan rumahnya. Nah, Itu zaman sudah itu kan, sudah mondok di Tebuireng apa belum, Pak? saya sudah keluar dari Tebuireng itu. Ya, Hmm, sudah itu ya, zaman itu. ya saya ngaji karena merasa masih bodoh yang ngaji kemana-mana di Padangan dan bahkan sampai diomeli sama orang-orang. Oh, kenapa? Ini lagi kritis nih, lagi krisis semacam ini banyak kiai-kiai di apa diteror kok masih berani ya gimana lagi ya Wong lah lagi semangat semangatnya kalau sekarang sudah punya anak istri yang mikir-mikir dulu masih muda semangat semangatnya tidak masalah kan gitu kan ya kita teruskan lah jadi akan dituliskan amalnya bukan ilmunya ya amalnya rezekinya ajalnya apakah dia termasuk orang yang celaka atau bahagia summa yung fahu moko keri-keri dan tiup fihi ing dalam ahadukum yaitu dan dalam masih dalam bentuk mudghah sempal daging arruhu apa ruh apa ruh ruh itu jiwa para ulama itu berbeda pendapat masalah ruh apa ruh itu ada sebagian ulama yang berkata ruh itu adalah ardun ardun itu apa ardun itu ya sesuatu tapi tidak menempati ruangan. Nah, tidak menempati tidak memerlukan tempat apa contohnya misalkan contohnya warna nah, karena ya, Mas Ulu pakai baju warna apa Mas Putih, Pak. warnanya putih nah, itu putih menempati warna enggak menempati tempat tak ruangan enggak dia kan nempel di baju yang menempati ruangan itu baju Anda bukan warnanya Hmm. nah ya paham ya nah itu contoh Ardun semacam itu Ardun tuh dia tidak menempati ruangan tapi ada ada contoh gini misalkan apa namanya ada selain warna apa misalkan misalkan kentut gampangannya oh, kentut Angin. itu ada bloknya menempati ruangan enggak dia. Enggak. Nah, itu contoh yang ardun. Nah, contohnya semacam itu. Nah, ikut bagian ulama, roh itu semacam ardun. Nah, artinya dia bukan materi. Kalau materi itu adalah, kalau bahasa Arabnya itu jauhar. Jauhar itu materi. Materi itu mesti perlu namanya, apa namanya, ruang. Meskipun cuma sedikit. Nah, kalau kita belajar ilmu kimia itu namanya atom. Nah, jauhar itu atom. Atom itu meskipun kecil tapi tetap menempati ruangan. Berbeda dengan ardun. Karena roh itu adalah ardun, sesuatu yang nempel tapi tidak memerlukan ruangan, ya tidak ketahuan di mana tempatnya. Nah, ya toh? Anda bisa mengatakan baju Anda putih, hitam dari mana, Mas? Dari penglihatan, Pak. Oh, kelihatan dari Anda mengatakan orang itu mati atau hidup dari mana, Mas? Dari Masih bergerak. Orang itu, Aktivitasnya. nah, aktivitasnya. Loh, orang mati itu ketika Anda bongkar kuburannya itu rambutnya masih tumbuh loh, kukunya masih tumbuh loh ya. Nah, hidup enggak itu? enggak. Tidak hidup karena apa? Karena rohnya sudah tidak ada. Jiwa yang nempel ada di tubuhnya sudah tidak ada. Ini pendapat yang pertama. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya roh, kalau kita bahas masalah roh itu panjang ya. Namanya itu cuma bahasan, cuma untuk wacana aja. Tidak usah dipikir teman-teman. Ada yang mengatakan bahwasanya roh itu adalah apa namanya eh, jauhar fardun, artinya materi inti. Materi inti ya kalau bahasa sekarang itu ya yang tidak bisa dipisah-pisah. Bukan atom lagi. Kalau atom kan masih bisa dipisah-pisah, Mas. Kalau kita belajar kimia itu atom itu ada namanya elektron, ada namanya Neutron, apa? Proton, neutron, namanya apa lagi? proton, Nah, neutron. Anda pelajari sendiri lah. Nah, itu masih bisa dipisah. Nah, kalau sudah tidak bisa dipisah lagi, itu namanya adalah jauhar fardul, yaitu apa namanya materi yang inti. Ini tapi berbeda dengan materi yang kelihatan. Materi yang kelihatan.
Tapi kalau ini pendapatnya ya kurang kuat. Kalau menurut saya yang kuat yang tadi, yang semacam Abdul tadi. Ada pendapat yang ketiga. Nah, ini lebih unik lagi. Pendapat yang ketiga itu mengatakan apa namanya roh itu adalah bentuk tubuh yang lembut. Nah, bentuk tubuh yang lembut kalau Anda lihat di film-film itu kalau ada orang mati kemudian muncul tubuhnya. Nah, ya toh persis ada rambutnya, ada matanya, ada kakinya, ada tangannya persis. Nah, itu semacam itu. Nah, itu namanya apa namanya bentuk tubuh yang lembut. Nah, tapi ikut Imam Al-Munawi, pengarang Baitul Qadir, wah ini cuma khayalan orang aja. Nah, jadi kalau Anda lihat film hantu-hantu kemudian muncul hantu yang ada tubuhnya tapi tidak ada bentuk fisiknya, lah itu namanya khayalan. Ini ikut bagian lama itu ruh lah yang muncul itu. Ya sudah ada usah panjang-panjang lah. Kalau kita teruskan tuh pusing ada. Masalah ruh kalau pengen baca ya di kitabnya Almun apa Faidul Qadir tentang hadis ini. Nah, hadakum itu ada pembahasan tentang masalah ruh sekitar berapa ya? Setengah halaman per satu halaman lah. Ada baca sendiri kalau pengen. Banyak. Kalau Iya. pengen lebih luas lagi ya itu kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu lebih menarik. Nah, menarik itu. Terserah Anda lah. Kita teruskan lah. Ada pendapat masih ada dua pendapat lagi yang tidak tak sebutkan betul. Pendapat yang berikutnya itu lebih unik. Jadi itu ruh itu seperti bentuk tubuh tapi lembut seperti air. Nah, air itu yang mengalir dalam tubuh kita. Jadi tidak tahu di mana ruh bentuk tubuhnya, tapi mengalir dalam tubuh kita. Nah, ya, pokoknya kalau bicara ruh itu kita tidak punya ilmunya. Dalam Al-Quran dikatakan ya salunaka anir ruh kulir ruh min amri robbi. Kalian bertanya masalah ruh. Nah, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita teruskan. Fa innar rajula moko sene wong lanang mingkum saking sira kabeh layak malu iku yakti beramal. Ada yang tak lewati tidak hadisnya ini? Enggak, Pak. Bentar, bentar. Ya. Layak malu iku yakti beramal sapa wong bi amali ahli jannati kelawan amali penduduk surga. Hatta layakuna singgo ora ono bainahu ing dalem antar iku ing dalem antarane wong wa bainaha lan ing dalem antarane swarga illa diraun kejaba apa kejaba sak dira itu antara mulai dari ujung jari sampai siku-siku Mas. Kalau ikut ukuran normal itu sekitar 8 cm sampai setengah meter. Nah, diro itu sekitar semacam itu. Mayas biku kondisi alaihi ing atase wong ahadukum apa alkitab arrajulu alkitab apa kitab catatan fayak malam moko jadi beramal sapa wong sapa arrajul bi amali ahlin nari kelawan amali penduduk neraka fayat hulu moko mlebu sapa wong annaro ing neraka. Kita teruskan ya, kita baca dulu. Wa innar rajulan lan wong lanang ya malu iku beramal sapa wong bi amali ahli nari lawan amali penduduk neraka hatta ma yakuna singgo ora ono bainahu ing dalam antarane wong wa bainaha lan ing dalam antarane neraka apa illa diraun apa kejaba sak dira fayas biko moko dadi ndisiki alaihi ing atase wong apa alkitab apa kitab fayak malam moko fayak malu fayak malu fayak malam mestinya fayak malam moko jadi beramal sapa wong bi amali ahli jannati kelawan amali penduduk surga fayad hula moko jadi mlebu sapa wong al jannata ing surga rawahu nuwatake ing hadis sapa al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun an Imam Muslim an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah kemudian menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang beramal seperti amalnya penduduk surga, ibadah terus taat terus, tapi ternyata ya, jadi kalau kita bayangkan seakan-akan tidak mungkin dia itu masuk neraka, tidak mungkin karena saking taatnya, saking rajinnya ibadah. Ternyata catatan ketika dia masih bayi itu termasuk orang yang celaka. Maka kemudian ketika mau meninggal dunia, dia melakukan amalan yang menyebabkan dia masuk neraka.
Dan ada pula seorang laki-laki yang beramal seperti amalnya penduduk neraka, tapi karena dia itu catatannya adalah penduduk surga, maka ketika mau meninggal dunia, ternyata dia melakukan amalannya penduduk surga, sehingga dia masuk surga. Contoh yang pertama itu siapa? Contohnya misalkan, kalau yang terkenal dalam kitab-kitab kisah-kisah itu namanya Barseso. Tahu Barseso kan? Pernah dengar nggak? Iya. Barseso itu seorang pendeta yang saking luar biasanya, itu Terbang. tidak maksiat, muridnya bisa terbang semua. Eh, Saking hebatnya. Sampai apa namanya, suatu saat dia dipancing sama iblis. Iblis tuh ketika mau memancing bersiswa itu laporan sama Allah. Maka Allah mengatakan, ya boleh bersiswa untuk kamu budak selama hatinya tidak kamu apa-apakan. Maka kemudian iblis menyamar jadi orang biasa, datang ke rumahnya, ke gerejanya bersiswa, kemudian dia apa namanya, eh, ngaji, habis ngaji ibadah sampai beberapa hari tidak makan tidak minum, sampai bersiswa tuh heran, loh kamu itu kok luar biasa ibadahnya, tidak makan tidak minum tapi luar biasa. Maka dia cerita iblisnya, saya ini bertobat karena dulu melakukan banyak dosa gini gini gini. Ya, karena bersiswa itu seumur hidupnya tidak pernah berdosa sama sekali. Dia ingin bisa beribadah seperti iblis. Maka iblis mengatakan, kalau kamu ingin bisa ibadah semacam itu ya harus berdosa dulu. Kalau kamu sudah berdosa, maka tobatlah. Nanti kamu bisa beribadah semacam saya. Akhirnya dia dikasih pilihan. Kamu mau minum homer atau membunuh atau berzina. Setelah dipikir-pikir itu, wah, dosa yang paling ringan tuh minum homer. Akhirnya dia minum homer. Ternyata kemudian ketika minum homer itu dia yang jual tuh wanita yang cantik berzina dengan dia. Ketika berzina disaksikan anaknya atau anak kecil, karena dia takut ketahuan dibunuhnya anak kecil tadi. Maka sekaligus dia mengerjakan tiga dosa tadi. Ketika ketahuan ditangkap sama pemerintah saat itu, kemudian disalib. Ketika disalib disambangi sama iblis. Barsiso, gimana kamu sekarang kabarnya? Wah ini loh, nasibku sial banget ya, mana belum sempat tobat kok sudah disalib semacam ini. Maka iblis mengatakan, ah, gini gampang, kamu apa namanya sekarang menyembah saya saja. Nanti kalau sudah menyembah saya, tak lepas dari salib tadi, setelah lepas nanti kamu bisa taubat, menyembah Allah lagi. Ketika dia mengiyakan, ternyata kemudian dicabut nyawanya sama Allah SWT. Jadi mati dalam keadaan murtad. Itu. Padahal kalau kita bayangkan tidak mungkin kan, pendeta yang tidak pernah berbuat dosa, ternyata dia matinya su'ul khotimah. Ada pula orang yang seakan-akan dia itu dosanya banyak sekali, tidak mungkin masuk surga, ternyata dia bisa masuk surga. Kalau dalam kisah itu contohnya orang apa namanya, apa ya, di kitab, saya lupa kitabnya itu, kitab Nasolibat kalau tidak salah. Nah, ada cerita orang yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, sampai orang-orang kampung itu, wah ini mesti penduduk neraka ini, mesti penduduk neraka. Wah. Maka ketika dia meninggal dunia, kemudian sama orang-orang itu dilemparkan ke tempat sampah karena tidak ada yang mau menguburkan. Maka kemudian Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Ya Musa, itu loh, ada waliku yang meninggal dunia di tempat sampah, sambil mati, dirawat. Maka kemudian dia tanya sama orang-orang, ternyata yang meninggal itu orang itu yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali atau apa. Ternyata apa? Ternyata setelah diselidiki, dia itu pernah berbuat satu amalan yang kecil, yang apa namanya, saya lupa amalnya itu apa. Kalau tidak salah itu ketika ada orang yang kelaparan atau apa, dia itu benar tidak punya niat apa-apa, tapi dikasih duit disuruh makan, ya gara-gara itulah kemudian dia jadi kekasih Allah. Kadang-kadang amal yang kecil sedikit itu bisa menyebabkan kita jadi wali Allah. Kalau tidak salah semacam itu, saya lupa ceritanya sudah lama soalnya.